Jadi kalau ini nanti kita menentukan ini pemilu, tapi pemilunya dilaksanakan dengan kekuasaan seperti ini mungkin kekuasaan maunya yang menang mesti nomor 2. Wong menang kono anakku. Ini akan terlaksana. Ini akan terlaksana. Oleh karena itu, rencana kita ini sebaiknya dilaksanakan sebelum pemilu itu. Karena kalau terjadi pemilu, artinya lebih hebat kejahatannya daripada 2019. Masalah hulu ini sebaiknya juga menjadi pemikiran kita dan usaha kita untuk bisa kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli dan kita mendapatkan pemimpin yang betul-betul Pancasilais sejati. Demikian, oleh karena itu kalau CB-nya itu ada 3. CB1 didulukan sistem lewat MPR, sudah dijelaskan, sudah dilakukan oleh DPD Jenderal Tri Sutresno yang datang ke sana. Tapi ingat, pada saat itu sudah janji kok ketua umum MPR-nya tidak ada. Padahal sudah janji bahwa itu dia akan menerima. Ternyata itu diminta oleh Jokowi supaya ikut nonton sepak bola di Surabaya 10 November. Ingat, itu berarti ada kekuasaan dipakai untuk mengerjakan juga ketua MPR. Nah, selanjutnya kalau itu nggak bisa, ya harus rakyat, harus sidang istimewa rakyat. Kalau tidak bisa sidang istimewa MPR, sidang istimewa rakyat. Nah, itu kapan dan bagaimana itu nanti. Selanjutnya CB2. CB2 didahului oleh pemimpin. Pemimpin kita bisa lewat yang sudah terjadi, yaitu pemilihan presiden sekarang ini. Dari 3 itu mana yang betul-betul bisa Pancasilais sejati? Yang pertama tentu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti betul-betul yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ikut perintahnya dan melaksanakan tugas-tugas dari Allah semata. Ini coba di sini. Nah, minimal itu kalau tentara itu minimal seorang kesatria. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Yang hilang masa kini itu adalah kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Hilang semua. Oleh karena itu, pilihlah pemimpin minimal itu yang seperti kesatria itu tadi. Begitu ya. Tetapi ingat, tahun 2019 pemilu terjadi enggak? Pemilu terjadi, tetapi pelaksanaannya itu betul-betul tidak jurdil. Betul-betul kekuasaanlah yang menentukan. MK di bawah siapa? Pada waktu itu MK-nya nggak benar dan sebagainya seterusnya. Berapa korban orang-orang yang betul-betul ngitung benar? Hampir 900. Tidak boleh diperiksa. Meninggal semua itu. Masa tidak bisa diperiksa? Ini kenapa? Dan sebagainya. Itu
Karena apa? Itu karena kekuasaan. Kekuasaan itu yang benar, ya. Jadi kalau ini nanti kita menentukan ini pemilu, tapi pemilunya dilaksanakan dengan kekuasaan seperti ini mungkin kekuasaan maunya yang menang mesti nomor 2. Wong menang kono anakku. Ini akan terlaksana. Oleh karena itu, rencana kita ini sebaiknya dilaksanakan sebelum pemilu itu. Karena kalau terjadi pemilu, artinya lebih hebat kejahatannya daripada 2019. Ini yang menjadi pemikiran kita. Nah, tadi lanjutnya, kalau CB1 tidak bisa, CB2 tidak bisa, ya CB3. CB3 apa? Yaitu sebuah revolusi. Revolusi, kita kembali dengan revolusi. Kalau untuk melaksanakan revolusi, hati-hati. Karena apa? Ini bisa juga oleh pemerintah itu atau oleh kekuasaan itu ini dibiarin. Tapi begitu terjadi, ini langsung dihantam oleh kekuasaan, kemudian ini semua tidak jadi, lanjutkan saja saya memimpin. Itu bisa terjadi seperti itu. Oleh karena itu kita harus waspada. Persatuan dan kesatuan bangsa itu nomor 1. Sejarah telah menyatakan itu. Demikian, kemudian yang kenapa zaman dulu kok saya tahu-tahu tanda tangan. Saya tanda tangan itu karena saya anti terhadap IKN. Saya tidak setuju IKN. Tapi kalau mau membangun di Kalimantan Timur, ya monggo silahkan membangun. Tapi ojo memindahkan ibu kota negara. Karena itu sangat berbahaya, macam-macam dah alasannya. Tetapi tambahan alasan dari saya yang mungkin belum sampai ke masyarakat, yaitu masalah sejarah. Kesejarahan lahirnya NKRI, terjadinya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, lahirnya Undang-Undang Dasar 45, lahirnya Pancasila, 18 Agustus tahun 45 di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu semuanya terjadi di mana? Itu di Jakarta. Ini mau dihilangkan. Penghilangan sejarah itu adalah kekuasaan sekarang ini. Ini banyak menghilangkan sejarah, merubah sejarah untuk kepentingannya sendiri, termasuk sejarah tahun 1965-66 di mana PKI malah dijadikan korban katanya. Itu keputusan apa? Sejarah dirubah. Siapa yang bisa merubah sejarah? Dari dulu yang bisa merubah sejarah itu adalah penjajah. Belanda menjajah Indonesia, sejarah Indonesia, zaman Majapahit dan sebagainya itu dirubah oleh Belanda. Belanda merubah gitu. Pahlawan-pahlawan revolusi kita dirubah sejarahnya oleh Belanda, sang penjajah. Begitu. Jadi yang suka merubah sejarah itu adalah penjajah. Penjajah siapa kalau itu terjadi di Indonesia? Ya penjajahnya rakyat. Penjajahnya rakyat. Kita ingat Sumpah Pemuda yang pertama kali
pemuda Indonesia, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Itu tanah air. Nomor 2, berbangsa satu, bangsa Indonesia, bangsa. Nomor 3, bahasa persatuan, persatuan. 3 poin ini untuk Indonesia ke depan harus terjadi. Yaitu apa? Kita amankan yang namanya tanah air. Jangan seperti sekarang, tanah air dijual, digadaikan. Ini yang terjadi, itu daftarnya ada pada beliau. Ada semuanya. 400 pulau sudah terjual dan sebagainya. 4.000 malahan pulau sudah terjual dan sebagainya. Siapa yang menjual itu? Itu yang harus digugurkan, yang harus dihilangkan segera. Karena kalau tidak, tanah air kita yang merdeka ini akhirnya tetap dikuasai oleh asing. Ya, gampangnya tuh seperti itu. Pikiran gampang kita itu seperti itu. Persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia. Bangsa itu terdiri dari apa? Rakyat. Jadi rakyatlah yang paling berjasa untuk kemerdekaan kita. Karena sebelum negara ini lahir, bangsa ini sudah lahir dulu. Oleh karena itu, negara kita dilahirkan pada tanggal 18 Agustus tahun 45 oleh Undang-Undang Dasar 45 yang asli pada saat itu. Negaranya adalah negara bangsa, nation state, bukan corporate state. Sekarang dirubah oleh mereka menjadi corporate state. Ini utama. Makanya saya langsung, wah begitu ini ada permintaan, langsung saya tanda tangan, saya kirim. Nah itu, Masya Allah. Ya demikian ya. Kemudian ini masalah IKN. Tanah air sudah tadi ya. Tanah air kita ini dijual, digadaikan. Rakyat itu malah harus dipinggirkan, diusir, akan di bulldozer. Itu oleh pemerintah. Ya Allah, pemerintah kok tidak membela rakyat tapi malah membulldozer rakyat itu. Pemerintah kaya Allah. Yang begitu tidak perlu dilanjutkan, itu harus segera diselesaikan ya. Kemudian kesejarahan ini sudah tadi saya jelaskan. Kemudian ini tentang pengamanan intelijen. Hati-hati sekarang ini. Harusnya pemerintah itu mencegah kalau ada asing yang masuk, itu harus dicek. Tapi ini kok mudah, tanpa surat, tanpa apa, masuk dengan mudah, terus pergi, terus malah disiapkan KTP. Jadi sekarang itu ada berapa juta KTP yang kita nggak tahu itu siapa sebenarnya yang pegang. Dan itu sudah terlaksana. Ini sangat berbahaya bagi keamanan kita. Nah, ini yang harus kami sampaikan, tekankan kepada TNI dan Polri. Nanti saya mohon izin pada pimpinan 100 ini, kita kalau perlu kita datangi Panglima TNI, kita datangi Kapolri, dan kita sampaikan kepada beliau
supaya mereka itu jangan jadi anteknya penguasa, tetapi beliau adalah anteknya rakyat Indonesia. Ini penting. Kemudian yang lebih lagi ya sebetulnya, sebelum saya hal yang sangat penting nanti, bahwa amandemen itu pada waktu itu sebetulnya bukan keinginan rakyat, tapi itu keinginan dari asing untuk menjajah dengan penjajahan gaya baru ke Indonesia. Makanya itu dilaksanakan. Sebetulnya itu bukan haknya mau posisi pada saat itu yang bergerak pada waktu itu ingin hal yang baru itu namanya reformasi. Yaitu di reformasi itu sebetulnya tujuannya untuk amandemen itu belum ada. Tapi awal dari reformasi itu adalah anti KKN. Tetapi kenapa tiba-tiba itu dimanfaatkan oleh asing, terutama Barat pada saat itu. Itu memasukkan untuk merubah itu. Pancasila dirubah jadi liberalisme, kapitalisme, dan individualisme. Oleh karena itu, sekarang ini yang terjadi bukan Indonesia sebagai negara nasional, nation state, tetapi kemudian dirubah menjadi corporate state. Ini yang sangat berbahaya. Oleh karena itu kita kembali ke sana. Khusus yang kita hadapi sekarang itu adalah pemilu, terutama pilpres yang akan datang. Kalau pilpres itu dilaksanakan tidak jujur, tidak adil, tidak langsung dengan baik, maka sebetulnya itu bukan demokrasi yang kita inginkan. Dan itu akan terjadi. Terjadinya oleh siapa? Oleh kekuasaan. Oleh karena itu, tadi yang disampaikan, kalau kita ini punya hajat menurunkan tadi itu kelompok penguasa sekarang ini lewat MPR, lewat DPR, kelihatannya angel banget. Dan ini cukup lama. Oleh karena itu, marilah kita semua sadarkan teman kita, sadarkan kolega kita, sadarkan teman-teman semua seperjuangan. Itu harus segera dilaksanakan. Sebelum pemilu ini harus sudah terlaksana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu semuanya bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan jabatan, tetapi itu adalah untuk kepentingan negara, bangsa, tanah air, dan seluruh rakyat Indonesia. Ya, demikian saya rasa cukup dari saya. Saya mohon maaf apabila tutur kata saya kurang berkenan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali merdeka tetap merdeka.